Nah, kalau rumah menghadap ke timur, pintu menghadap ke utara, dia sebaiknya menjelaskan berapa sih sebetulnya bentangan dari pintu utama ke dinding. Berarti ada kekeliruan kedua juga kan. Artinya apa? Artinya kamar mandi WC itu pintunya langsung menghadap ke ruang tamu. Oke. Ini tentunya buat keuangan sangat berdampak buruk. Rumah menghadap ke utara ya sering banyak masalah lah. Dalam Ya. segi apapun masalahnya. Iya, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, bisa bergantian. Betul nggak sih Barat Daya? Kalau Barat Daya itu 202,5 hingga 247,5. Jadi harus diukur pakai kompas. Dan kalau pakai kompas, saya minta tolong untuk Adi mengukurnya jangan pakai kompas yang ada di handphone. Selamat malam Pak Kak. Selamat malam Juragan Arya. Ngomong-ngomong Pak Kak, yang lagi rame di YouTube apa ini Kak? Ini masih berkutat di sekitar kompor rupanya. Baru Ya. lagi nih. Iya, ada pertanyaan yang diajukan oleh Adelina Walangitan. Dia menguploadnya pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC. Jadi masih banyak nih pertanyaan, masih seputar kompor aja begitu. Tapi kita lihat ya pertanyaannya. Adelina mengajukan pertanyaannya 2 kali bahkan. Pertama dia katakan begini, kamar mandi WC lebih dahulu, baru dibikin meja dapur untuk kompor dan posisi di depan kamar mandi. Kemudian dia ajukan lagi, pintu utama hadap utara, pintu kamar mandi hadap timur, dan lebih dahulu baru kompor dan posisi depan kamar mandi katanya. Rumahnya hadap ke timur, kompor bersandar di utara. Saya masak hadap utara. Solusi yang baik bagaimana? Trims katanya. Jadi ini tidak dijelaskan sih pada pertanyaan. Itu di depan kamar mandi. Di depan kamar mandi itu menempel pada dinding kamar mandi, bersandar pada dinding kamar mandi, atau berseberangan dengan kamar mandi. Ya toh? Nggak jelas. Tapi cobalah kita bahas. Cuma ada utara doang tadi ya. Betul. Hebat. Sekarang juga Gan Harya bisa ingat itu. Oke, tetapi saya mencatat sebetulnya masalahnya tuh bukan sekedar masalah pada ruang dapur dan kamar mandi WC-nya juga Gan Harya. Tetapi dia katakan tadi, ya rupanya Adelina Walangitan kurang menyeksamai video kita yang baru saja kita upload beberapa minggu yang lalu. Ya, bahkan mungkin sering kita bicarakan masalah ini. Dia bilang rumahnya menghadap ke timur. Ya.
tetapi pintu utamanya menghadap ke utara. Nah, kalau rumah menghadap ke timur, pintu menghadap ke utara, dia sebaiknya menjelaskan berapa sih sebetulnya bentangan dari pintu utama ke dinding. Apakah rumahnya begitu luas sehingga pintu utama bisa diletakkan pada sektor utara, ya, atau dalam konteks ini mestinya pada sektor timur laut, gitu ya, karena depan timur dia menghadap ke utara. Nah, kemudian sekarang dia punya posisi pintu adanya di mana? Adanya di tengah-tengah pada sektor timur, apakah di timur laut ataukah di tenggara. Nah, ini kan menentukan, menjelaskan berapa jarak dari pintu utama ke dinding batas dengan tetangga. Kemungkinan ada teras toh di depan pintu utama. Nah, berapa meter? Apakah ada 5-6 meter? Bagi mereka yang rumahnya kecil, apalagi lebarnya 6 meter, itu nggak mungkin dong ya. Mudah-mudahan rumahnya Adelina memang lebar sekali, sehingga memungkinkan posisi demikian. Nah, kalau posisi itu terjadi dan rumahnya memang seperti tadi saya katakan ternyata agak sempit begitu ya, ini aja sudah menandakan sirkulasi rumah tidak bagus juga kan. Jadi kita nggak bisa lagi bicara ke dalam rumah. Ya, di sini aja sirkulasi nggak bagus, berarti rezeki terhambat toh. Ya. Tapi oke lah. Kemudian kita masuk melalui pintu yang menghadap ke utara. Kita anggap aja dia ada di pertengahan di timur dan pintunya itu menghadap ke utara. Kita masuk. Kemudian dia katakan pintu kamar mandi hadap timur. Ada di mana? Apakah di tengah rumah, apa di belakang rumah? Apakah ruang tamunya itu kemudian ada penyekat atau tidak? Juga tidak dijelaskan toh. Ya. Nah, andai kata tidak ada penyekat, berarti ada kekeliruan kedua juga kan. Artinya apa? Artinya kamar mandi WC itu pintunya langsung menghadap ke ruang tamu. Oke. Ini tentunya buat keuangan sangat berdampak buruk. Ya, jadi kalau ada gangguan keuangan, tentu itulah yang menjadi penyebabnya. Kecuali ada penyekatnya, jelas gitu ya. Nah, bisa saja walaupun dia berada setelah kamar mandi, mungkin pintu itu dihabat penyekat, misalnya di depannya ada wastafel atau sebagainya, bisa saja terjadi. Kemudian dikatakan bahwa pintu kamar mandi hadap timur, tapi tidak dijelaskan adanya di sektor tengah belakang, tadi sudah saya sebutkan toh. Apakah adanya di tengah utara atau di tengah selatan? Ya, kalau dia ada di tengah selatan, tentu ini juga mengganggu karena selatan adalah bagian api. Ya, kecuali dalam hitungan yang bersifat private, pribadi, posisi selatan memang boleh digunakan oleh kamar mandi WC. Tetapi kalau tidak, sebaiknya selatan tadi dihindari sebagai posisi kamar mandi WC. Kita anggap saja sekarang kamar mandi WC itu ada di utara. Kemudian di manakah posisi dapurnya tadi? Ya, kompornya tadi. Kompor itu menempel pada dinding kamar mandi WC atau kompor itu berada setelah kamar mandi WC. Dia memasak menghadap ke utara. Nah, sekarang bagaimana menyiasatinya juga, Gan? Gimana, Wakan? Nah, ini yang paling bagus. Ya, kalau kita bahas dari depan, andai kata
Adelina Walangitan itu betul-betul seksama dalam mempedulikan acara kita ataupun video yang telah kita upload, tentunya dari hitungan yang minggu lalu, ya, Adelina bisa menangkap apakah sionya itu. Kalau sionya itu kelinci, atau sionya kambing, atau sionya babi, yang paling bagus tentu menghadap ke langsung aja ke timur, ke arah jalan. Kenapa mesti pintunya dikeutarakan begitu toh? Iya toh? Nah, kecuali memang sionya itu memungkinkan dia untuk ke utara, tetapi jaraknya harus bagus. Kemudian masalah penyekat, barulah kemudian kita siasati kompornya. Tanpa menyiasati kedua hal tadi yang telah disebutkan di awal, penyiasatan pada kompor tentu tidak ada gunanya juragan. Ya, nah, bagaimana penyiasatan kompor yang paling baik? Kalau memang yang kita harapkan adalah yang betul-betul terbaik nih, kita putar itu kompor supaya kita masaknya menghadap ke barat, sehingga kompor itu menghadapnya ke timur. Jadi kalau kompor itu kan ada pentolan-pentolan buat muternya gitu ya. Nah, jadi kalau orangnya masak ke barat, kita anggap aja kompor itu kan menghadapnya berlawanan dong, ke timur, saling berhadapan dengan yang masak. Ya, ini tahu tidak sulit untuk membuat seperti itu. Ini yang terbaik. Namun, apabila itu pun tidak memungkinkan, maka yang bisa hanya mengurangi dampak buruknya. Menghilangkan tidak bisa. Menghilangkan tentu harus dirubah dengan cara memindahkan posisi kompor. Nah, caranya adalah dengan memasang lampu di atas area dapur, kemudian pada bidang kiri daripada posisi kompor tadi harus ada pembatas. Ya, apakah itu dinding? Ya, kelebaran dinding cukup setebal daripada lebarnya kompor. Kemudian pada dinding, pada posisi di mana dinding itu berkesejajaran tingginya dengan posisi kompor, pasanglah cermin. Supaya ketika kita memasak, api kompor kelihatan pada cermin, sehingga si kompor tersebut terasa terbalik arah. Paham ya juragan ya? Ya, kebayang. Iya, tetapi saya tekankan kembali, yang paling bagus adalah kalau tentu saja membongkar dan mengondisikannya kembali supaya kita memasak menghadap ke barat sehingga kompornya menghadap ke timur. Nah, dalam konteks ini tentu saja jangan juga bertindak sembarangan, Adelina. Siapa kepala keluarga di rumah ini? Gitu kan? Yang menjadi acuan adalah kepala keluarga. Apakah itu berkaitan tadi dengan posisi pintu maupun saat untuk membongkar. Karena kompor merupakan salah satu dari 3 hal terpenting di dalam penataan sebuah rumah juragan. 3 hal penting masih ingat gak juragan apa aja? Lupa. Pintu utama, Kompor, dapur. Oh, dapur sama kompor masih sudah jadi satu ya? Iya dong ya. Kan pintu utama adalah logikanya, analoginya adalah mulut toh. Oh ya, pintu utama, oke. Kita masukin makanan ke dalam mulut, Dapur. kita masaklah di dapur, di lambung, kemudian dikirim oleh limpa untuk ke seluruh tubuh, sehingga kita bisa nyenyak tidur di ruang tidur utama. Jangan masuk 2 kamar. Iya kan? Jadi ada 3 toh? Pintu utama, Pintu utama, dapur, dapur, sama kamar. kamar tidur, gitu.
Nah, kalau dia bertingkat tentunya tangga pun termasuk hal yang terpenting pula. Nah, kalau sionya tidak ciong di tahun ini, ya dalam artian kepala keluarga bukannya bersio yang ciong tahun ini sio apa aja juga kan? Ini apa namanya? Logam kerbau. Sio kerbau, Sio kerbau. sio naga, Oke. sio anjing, yang paling jelek itu sio kambing. Nah, kalau kepala keluarga adalah salah satu dari 4 sio ini, tolong jangan dibongkar di tahun ini. Ya, upayakan dulu cara seperti tadi, pasanglah cermin dan nyalakan lampu gitu. Itu yang paling gampang dah. Nanti setelah tidak ciong, apa yang tadi sudah disampaikan tolong dilaksanakan mulai sebaiknya pada tanggal yang juga selaras. Untuk tanggal selaras tentunya bisa diseksamai pada kalender ya, pada kalender yang khusus tahun kerbau logam. Kalau bukan tahun ini, tahun nanti tentu tahun macan air. Tahun depan itu ya. Betul. Paham nggak juga kan? Betul banget ya Pak Kang ya. Iyalah, kalau untuk sahabat Sonora kita mesti detail. Oke. Ya sepanjang acara ini kita udah saya di TV ya dari tahun 92 sampai 2005. Kemudian di Sonora udah masuk tahun ke-13. Ya, saya nggak pernah bilang Anda cari saya konsultasi. Tapi saya selalu menjawabnya dengan detail agar dapat manfaatnya langsung. Mantap. Dan juga tentunya kehidupan sahabat Sonora pun juga ini ya lempeng ya jadinya ya. Ya, mudah-mudahan kita akan berharap seperti itu. Amin. Semuanya kan kembali kepada kita sendiri dong ya. Ya. Kalau kita sudah menyiasatinya dengan baik, energi di dalam rumah baik, cara kita berpikir baik, rezeki toh nggak akan kemana-mana. Tujuh benar banget sih Pak Kang. Pak Kang, sebelum break kita satu pertanyaan muat ya. Boleh, kalau nggak muat dimuat-muatin deh. Cakep. Ini ada Vincent Pak Kang. Vincent. Vincent, pakai T belakangnya ya. Oke. Tanggal lahir 30 bulan 6 Tanggal 30 bulan 6 tahun 82 tahun 82. pukul 19. Pukul 19. Kemudian istrinya Ervina, Elvina pakai V ya. betul. 13 bulan 11 13 bulan 11 tahun 88 tahun 88. pukul 2:50. Apa nih? Siang? Pagi mestinya. Dini hari. 2.30 dini hari ya. 30 maaf Pak Kang, 2:50. 2.50 dini hari. Oke. Sekarang itu usaha buka toko handphone dari tahun 2011. Nah, mau tanya, kalau buka cabang toko tahun ini boleh nggak Pak Kang? Buka cabang tahun ini. Sio anjing ciong, sio naga ciong. Ya. Jadi kedua-duanya tidak boleh ya. Dan tolong tahun ini jangan banyak bertengkar ya. Karena apa? Saya minta tolong Vincent untuk tidak keras kepala. Dan Elvina tidak bawa perasaan gitu ya. Kenapa? Karena godaan di tahun ini buat keduanya sangat besar. Walaupun kedua-duanya bicara itu nyambung, bagusnya bukan main, ya. Mereka itu bisa saja sering terjadi salah paham karena hal-hal yang tidak terduga, gitu. Dan kesalahpahaman itu dikhawatirkan di tahun ini bisa memicu hal-hal yang juga dikhawatirkan tidak terduga pula. Jadi emang banyak pertimbangan untuk di tahun ini ya Pak Kang ya? Iya, dan kalau untuk bisnis handphone, oke, bagus ya, terutama untuk Vincent ya. Cuma kalau mau buka cabang, jangan tahun ini ya. Jangan dong, ya. Lagi syok.
Lagi ciong, walaupun Vincent ketika ciong ini ya masih rezekinya masih termasuk oke lah. Takutnya kalau buka cabang nanti malah jadi nggak oke ya. Itu yang dikhawatirkan. Oke. Baik, Pak Kang, nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Masih bersama Pak Kang di malam hari ini ya Pak Kang. Iya dong. Kita lanjut lagi ya Pak Kang ya. Oke. Ada pemilu Kardoyo. Pemilu. Bagus namanya, pemilu Kardoyo. Pemilu Kardoyo. Kardoyo. Ini lahirnya di tanggal 4 bulan 5 Tanggal 4 bulan 5 tahun 81. tahun 81. Lahirnya pukul 3:15, kayaknya pagi banget. Pukul 3:15 pagi. Ya. Pak Kang, ini kan saya sekarang lagi buka bengkel. Apakah cocok Pak Kang usaha ini? Enggak. Kemudian usaha yang cocok, kalau seandainya itu nggak cocok, usaha yang cocok apa? Dan rumah yang cocok hadap mana Pak Kang? Ya, kalau di bengkel enggak ya. Kalau misalnya jualan spare part logamnya oke. Yang cocok memang ada beberapa, termasuk yang berunsur logam dominan tadi. Ya, tetapi ada satu lagi saya nggak mau kasih tahu karena sangat-sangat lambat. Yang paling cepat adalah yang berunsur kayu dominan. Apa udah yang berunsur kayu dominan ya? Betul, dan rumahnya yang paling cocok, yang cocok itu menghadap ke barat atau ke selatan. Baik, itu aja ya Pak Kang ya? Iyalah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Lauren Sukarton. Lauren, ini berarti wanita ya. Cowok Pak Kang ternyata. Lauren cowok ya? Iya. Oh, Lauren oh. Sukarton. Lauren belakangnya pakai T enggak? Enggak. Lauren Sukarton. Sukarton. Oke. 31 bulan 7 31 bulan 7 tahun 90. tahun 90 Pukul 22:10. pukul 22:10 ya. Usaha yang cocok apa Pak Kang? Dan rumah yang bagus ada mana? Kalau sekarang rumahnya ada utara. Iya, ini sama seperti yang tadi ya. Ya Kardoyo. Yang cocoknya itu unsur kayu dominan atau logam dominan gitu. Tadi kan siapa yang tadi ya? Yang sebelum ini. Iya. Pemilu Kardoyo, Pak Pemilu Kardoyo. Iya, kalau Kardoyo itu kan yang cocok logam, tapi yang tercocok kan kayu dominan. Kalau ini setara dia, unsur kayu atau unsur logam setara dia. Mau yang mana terserah.
Cuma yang agak lambat itu campuran api logam atau tanah logam. Rumahnya Tadi hadap utara sekarang. ya termasuk yang cocok. Nggak usah diubah, aman berarti. Oke lah, lumayan lah, bagus, cukup bagus lah. Cukup bagus ya, udah gitu aja nggak apa-apa ya. Kemudian ini ada Tan Kian Jian. Laki ya, Tan Tan Kian Kian Jian. DJIET. DJIET, IET. Tan Kian Ciet ya, Tanggal 7 bulan 7 tanggal 7 bulan 7 tahun 49 tahun 49 pukul 7 pagi. 7749 ya, pukul 7 pagi. Betul. Oke. Bahkan ini rumahnya hadap timur. Udah cocok atau belum Pak Kang? Udah cocok. Udah cocok juga ya. Iya. Kemudian kalau usaha jual beli mobil apakah cocok? Nah kalau seandainya nggak cocok, yang cocok apa? Dibilang nggak cocok banget enggak, tapi pas-pasan seket lah gitu ya. Yang paling cocok tuh yang berunsur api dominan atau air dominan atau campuran daripada keduanya ya, itu yang paling cocok. Pilihan lain campuran api tanah atau tanah air. Dua itu ya. Banyak kan? Betul. Api Iya, dominan, lebih air banyak dominan, jadinya. campuran daripada api air, atau pilihan selanjutnya api tanah atau tanah air. Banyak sekali. Tetapi ingat, karena sionya kerbau, tahun ini nggak boleh pindah haluan dong ya. Sampai tanggal 31 Januari 2022 dong ya. Nah, nanti 1 Februarinya itu baru berganti dengan tahun macan air. Oke. Ditahan dulu tahun ini istilahnya ya. Iya, tapi nanti pun sebaiknya cari tanggal yang selaras untuk memulainya. Baik. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian Pak Kang, ini ada suami istri. Ya. Suaminya namanya Berry, BERY. BERY. 19 bulan 9. 19 bulan 9 Tahun 77. tahun 77 Pukul 5 subuh. 5 subuh. Kemudian istrinya Suri Viana. Suri Viana. Viananya pakai F pakai V? V. Iya. 5 bulan 11. Tanggal 5 bulan 11 Tahun 75. tahun 75 Pukul 14 siang. 14 siang. Ini mereka rumahnya menghadap utara gimana Pak Kang? Rumah menghadap ke utara. Rumah menghadap ke utara ya sering banyak masalah lah. Dalam Ya. segi apapun masalahnya. Iya, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan bisa bergantian. Dan ini apakah ada kaitannya dengan kesehatan keduanya untuk mempermudah mendapatkan keturunan katanya Pak Kang? Kan tadi udah dibilang semuanya. Keturunan juga berkaitan dengan itu ya? Semuanya kena. Ya, apalagi saya juga mau minta tolong, kalaupun sudah pindah, tetap mesti minta bantuan dokter. Karena kedua-duanya punya masalah yang berkaitan dengan medis. Kalau untuk arah berarti amannya? Sebaiknya menghadap ke timur laut, ke timur. Timur laut atau timur ya? Iya. Oke. Nah bahkan kalau karir keduanya di bidang kesehatan, apakah cocok lagi juga di bidang, ternyata mereka dari bidang kesehatan? Kesehatan itu apa dong? Jual alat-alat kesehatan, jadi dokter, buka rumah sakit, punya poliklinik, Nah,
Luas jadinya. Iya, kalau jadi dokter masih oke lah gitu. Iya, tapi ya sebaiknya lain kali kalau bertanya itu yang jelas. Kesehatan tuh luas banget dong ya. Iya, Oke, jadi kalau Kak ini jawaban sementara aja tadi kalau dokter oke lah ya. kalau dokter oke lah. Yang lain-lain makin lengkap ini nanti dijawab satu-satu sampai jam 20. Iya, karena kalau kesehatan Heeh. kita bikin pabrik farmasi, kesehatan bukan? Masuk juga sih. Iya. Kemudian farmasi tradisional dengan herbal dan dengan kimiawi kan berbeda lagi. Iya. Iya. Nah ditambah juga buat sahabat Sonora kalau apa namanya pertanyaan juga lebih spesifik lagi gitu ya. Tadi kesehatan bagian apa, kuliner juga makin luas lagi gitu ya. Oke, Pak Ageng, nanti kita masih ada satu sesi lagi di sesi terakhir ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi terakhir di Feng Shui bersama Pak Ageng pada malam hari ini. Lanjut lagi Pak Ageng. Iya. Ini ada Heru Kristanto. Iya, Kristanto, iya. 12 bulan 11 12 bulan 11 tahun 74 tahun 74 pukul 17:05. 17:05. Kalau rumah hadap timur bagaimana Pak Kang? Kalau rumah menghadap ke timur, oke. Oke ya. Kalau untuk bisnis, unsur yang cocok apa? Kalau saat ini masih bekerja di bidang perbukuan. Gimana tuh perbukuan? Perbukuan tuh maksudnya toko buku, production Bisa. house Tulis, atau publishing, publishing, ya. perpustakaan. Tapi ya iya perpustakaan, tapi semua itu termasuk cocok lah. Termasuk cocok ya, Iya. apapun itu. Iya, Oke. ya. Pak Kang sama, nah itu tadi, cocok nggak sih kalau untuk berbisnis dan mungkin ada saran dari Pak Kang supaya berani berbisnis dan termasuk kalau berbisnis kapan Pak Kang? Kalau saya untuk menyarankan Heru berbisnis, sebetulnya agak males gitu ya. Kenapa Pak Kang? Karena sebetulnya bakat bisnisnya sudah lama dia tinggalkan gitu. Jadi karena lama bekerja, itulah dia kehilangannya begitu karena kelamaan bekerja. Jadi kalau dia mau saja sudah ada, tinggal tekadnya aja dia bulatkan, selesai. Iya, jadi maka daripada itu bagi sahabat Sonora yang bakat bisnisnya ada sejak awal, seringkali kan saya sarankan untuk tidak bekerja lama-lama gitu, ya, berani untuk membuka lapangan pekerjaan. Apalagi Juragan Heru ini potensi kemajuannya sangat besar. Jadi selama ini dia sudah buang waktu terlalu lama gitu. Iya. Oke. Berarti ini apa namanya? Sebetulnya untuk mulai cocok, timingnya berarti Sekarang oke. sekarang juga oke. Iya. Langsung cabut itu besok Senin. Ya, asal tahun depan jangan. Tahun depan yang dihindari ya. Betul. Jadi ada waktu sampai Desember. Nah, rencananya mau buka usaha di bidang apa? Ada disampaikan? Enggak sih Pak, cuma unsur yang cocok untuk berbisnis
tadi apa namanya saran supaya berani berbisnis tadi. Iya, soalnya tadi dibilang perbukuan gitu kan. Tempat kerjanya sekarang sih. Iya, soalnya kalau perbukuan itu kan bisa apa bukan production house ya, tapi publishing, percetakan, fotokopi, atau jangan-jangan dia pemegang buku, accounting. Bisa juga. Iya. Oke dong. Selanjutnya ini ada Naomi, Naomi, Meta double P, Naomi ya, Naomi Meta Bianca. Naomi Meta Bianca. Pakai CA. Tanggal lahirnya 16 bulan 12 16 bulan 12 tahun 2003 2003 pukul 18. 18. Kalau mau kuliah, jurusan yang cocok apa yang dipakai? Kalau mau kuliah, Jurusan yang cocok apa? iya. Jadi mau kuliah nggak? Oke, intensinya saya ubah. Kalau kuliah jurusan yang cocok. Ini Naomi. Naomi ini mestinya perempuan dong ya. Ya. Nah kalau dia tuh perempuan ini dia ini agak tomboy gitu. Walaupun sebetulnya sensitivitasnya tinggi, ya. Nah, namun walaupun dia punya kemampuan seni tinggi, dia tidak bisa dagang seni. Jadi kalau dia masuk ke bagian seni, tentu nanti cari uangnya susah gitu ya. Nah, kecuali dia menjual itu apa alat-alat seni ya, jadi jualan alat musik gitu toh. Nah, itu oke. Kemudian dia jualan apa nantinya alat olahraga masih oke. Tetapi kalau untuk kuliah tentunya dia lebih cocok ke mechanical, electrical. Atau dia juga mungkin kepengen masuk ke metalurgi. Metalurgi ini bidang yang paling cocok nih. Ya. Nah, jadi nanti nanganin nikel gitu misalnya. Kan masa depannya lagi cerah banget begitu toh. Nah, atau kalau dia nggak ke bidang teknik, mungkin dia kalau feminimnya ya ke bidang kuliner gitu. Kuliner juga masuk. Masuk, asal jangan ke pastry-nya. Ya, dia juga bisa ke bidang hukum dan politik. Tetapi bidang yang kedua ini nanti perkembangannya sebagai praktisi agak lambat sih. Pilihannya banyak kok sebetulnya berarti ya. Ya lumayan lah. Oke, mudah-mudahan menjawab. Nanti bisa jadi inilah pilihan nanti untuk menentukan jurusan kuliah. Iya, tetapi untuk seperti tadi saya bercanda, sebetulnya mau kuliah enggak gitu toh. Memang semangatnya memang kencang kendor gitu ya. Ini mantep pokoknya di itunya ya. Nah, untuk semangatnya meninggi, saya minta dia sering pakai baju warna hijau dan merah. Ya, merah lebih dipersering. Tetapi warna hitam, abu-abu dan biru langganannya itu tolong diabsenkan dulu deh. Merah sama hijau yang direkomendasiin ya. Betul. Oke. Bahkan di 2 menit terakhir muat lah ya satu lagi. Oke. Ada Adi, nama lengkapnya ini maaf Pak, Sugeng Haryadi. Sugeng Hari Adi pakai I semua. Hari Adi 15 Mei tahun 88. 15 bulan 5 tahun 88. Pukul 3:55 pagi intinya. Kalau siang berarti salah ya. 3:55 ya. 3:55. Oke. Rumahnya yang baik ada mana Pak Kang? Saat ini ngadepnya barat daya. Ngadepnya barat daya jelek sekali enggak, tapi lambat lah ya. Bagusnya Ke selatan, ke utara, ke barat masih oke.
Tapi kalau ke barat daya tentu perkembangannya lambat. Cuma sekarang kalau kita bilang ke barat daya, berapa derajat? Betul nggak sih barat daya? Kalau barat daya itu 202,5 hingga 247,5. Jadi harus diukur pakai kompas. Dan kalau pakai kompas, saya minta tolong untuk Adi mengukurnya jangan pakai kompas yang ada di handphone. Karena seringkali kalau ada magnetnya tuh, nempel magnet ya, itu seringkali ngaco. Itu pengalaman daripada klien-klien saya ya. Jadi tolong pakai kompas manual saja. Caranya bisa memperhatikan video pada channelnya Buku Pintar Indonesia TV ya. Baik. Iya, di sana ada petunjuknya caranya. Oke. Kalau warna Pak kan? Warna, saya minta tolong warna kuningnya, coklatnya dikurangi, perbanyak pemakaian warna putih, dan ketika liburan tolong sering memakai warna yang agak gelap supaya betul-betul bisa fresh pemikirannya ya. Dan belajarlah untuk mencari wawasan yang jauh lebih luas, jangan banyak diam di tempat begitu. Dan hindari apa itu? Ya pokoknya harus lebih banyak berkreativitas lah. Oke. Baik Pak Gan, terima kasih banyak waktunya malam hari ini ya. Sama-sama juga Gan Arya Bima, senang sekali berbincang dengan Anda ya, dan mudah-mudahan perbincangan kita betul-betul memberikan manfaat kepada sahabat Sonora dan pendengar sekaliannya. Amin. Sehat-sehat ya Pak Kang ya. Thank you juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sampai minggu depan.